Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Ibu harap kalian dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Pembelajaran 1. Adik-adik, di sini Lani anak yang rajin. Lani rajin merawat ayam dan kelincinya. Ia membersihkan kandang ayam dan kelincinya dengan teratur. Adik-adik tahu nggak kenapa Lani harus rajin merawat ayam dan kelincinya? Ya, supaya ayam Lani bersih dan sehat. Setiap hari, Lani memberinya makan. Lani membersihkan kandang ayam secara teratur. Sekarang adik-adik perhatikan gerakan ayam ketika makan. Adik-adik pernah melihat kan ketika ayam sedang makan? Nah, adik-adik juga memperhatikan gerakan ayam lainnya di sini, seperti gerakan ayam yang menggerakkan kakinya, menggerakkan kepalanya, menggerakkan sayapnya. Bisa diperhatikan ya. Kemudian sekarang adik-adik menirukan gerakan kepala ayam ketika makan. Seperti di gambar tadi, dengan cara membungkukkan badan, kemudian kepalanya dinaik turunkan ke atas ke bawah, seperti gerakan kepala ayam ketika makan. Kemudian yang kedua, adik-adik menirukan gerakan kaki ayam yang dientakkan dengan cara mengentakkan kaki ke tanah. Yang ketiga, adik-adik menirukan gerakan ayam yang menggerakkan sayapnya dengan cara menaik turunkan tangan sebelah sikunya. Kemudian yang terakhir, adik-adik menirukan gerakan ayam yang terluka sayapnya. Bisa diperhatikan kan, tangannya itu posisinya seperti sayap ayam yang terluka. Seperti gambar di sini ya. Kemudian di sini ada bacaan dengan judul ayam. Bacaan ini ditulis dengan huruf tegak bersambung. Kita baca bersama-sama ya. Ayam. Ayam adalah hewan berkaki dua. Cakar kakinya digunakan untuk menggaruk-garuk tanah. Cakar kaki digunakan untuk mencari makan. Makanan ayam berupa hewan-hewan kecil di dalam tanah. Ayam juga memakan biji-bijian. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur-telur dierami induk ayam selama 21 hari. Setelah 21 hari, telur-telur pun menetas. Telur dan daging ayam mengandung protein tinggi. Protein berguna bagi tubuh manusia. Dari bacaan di atas, sekarang kita akan menjawab pertanyaan. Nanti adik-adik menjawabnya dengan cara menuliskannya menggunakan tulisan tegak bersambung. Pertanyaan yang pertama, berapa jumlah kaki ayam? Berapa ya kira-kira? Jumlah kaki ayam ada 2 jawabannya. Adik-adik perhatikan cara penulisannya dengan menggunakan tulisan tegak bersambung seperti yang Ibu contohkan. Kemudian kita ke pertanyaan yang kedua. Siapa yang mengerami telur ayam? Siapa ya kira-kira yang mengerami telur ayam? Yang mengerami telur ayam, induk ayam. Telur dierami induk ayam. Kemudian kita ke pertanyaan yang ketiga. Berapa lama telur ayam menetas? Telur menetas setelah 21 hari. Seperti itu ya. Nanti adik-adik memperhatikan bagaimana penulisan yang benar dengan tulisan tegak bersambung seperti yang Ibu contohkan
Kemudian di sini ada bacaan ayam tadi. Nah, coba adik-adik perhatikan, ada tidak penggunaan huruf kapital? Ya, penggunaan huruf kapital itu sudah Ibu lingkari dengan lingkaran merah. Yang Ibu lingkari dengan lingkaran merah itu contoh penggunaan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian adik-adik tahu nggak huruf kapital itu huruf yang seperti apa? Huruf apa? Huruf kapital biasanya digunakan untuk menulis di awal kalimat. Selain itu, huruf kapital juga digunakan untuk menulis huruf pertama pada nama orang. Kemudian, huruf kapital juga digunakan untuk menulis huruf pertama pada nama bulan dan hari. Sekarang adik-adik sudah tahu kan huruf kapital itu digunakan untuk apa? Yang pertama untuk dituliskan di awal kalimat. Kemudian untuk menulis huruf pertama pada nama orang dan nama bulan serta nama hari. Selanjutnya, adik-adik kita akan belajar mengenai cara merawat hewan peliharaan seperti Lani tadi, merawat ayam dan kelincinya. Bagaimana cara merawatnya? Yang pertama, diberi makan dan minum. Biar ayam dan kelinci seperti hewan peliharaan Lani itu tetap sehat, tidak kelaparan. Kemudian yang kedua, kandangnya dibersihkan. Yang ketiga, dimandikan. Dan yang keempat, diberi vaksin. Adik-adik, ayam Lani ada yang dimanfaatkan dagingnya. Ayam Lani juga ada yang dimanfaatkan telurnya. Nah, daging ayam itu ditimbang menggunakan alat timbangan. Telur ayam juga ditimbang menggunakan alat timbangan. Sekarang kita akan menentukan alat timbangan yang cocok untuk benda-benda berikut. Yang pertama di sini ada gambar telur. Kira-kira apa ya alat yang cocok untuk menimbang telur? Alatnya yaitu ini adalah timbangan pasar, biasanya disebut dengan timbangan pasar. Nah, telur ini cocok untuk ditimbang dengan alat timbangan pasar. Nanti kita akan melihat hasil timbangannya dengan melihat anak timbangan. Kemudian yang kedua bendanya yaitu daging ayam. Kira-kira apa nih alat yang cocok untuk menimbang daging ayam? Yaitu alatnya timbangan seperti ini atau biasanya itu disebut dengan timbangan kue. Nanti hasil timbangannya kita dapat melihatnya dengan melihat arah jarumnya. Misalkan kita menimbang ayam, arah jarumnya itu di angka 3. Berarti ayam tersebut memiliki berat 3 kg. Kalau jarumnya di angka 2, berarti ayam tersebut mempunyai bobot 2 kg, seperti itu adik-adik. Kemudian yang ketiga, ada jagung, 1 karung jagung. Kira-kira apa coba alat yang cocok untuk menimbang 1 karung jagung? Alatnya yaitu alat timbang duduk. Kenapa menggunakan alat timbang duduk? Karena alat timbang duduk ini biasanya digunakan untuk menimbang benda-benda yang berat seperti jagung yang 1 karung itu, atau bisa juga dengan contohnya beras 1 karung itu nanti ditimbang dengan menggunakan alat timbangan duduk. Seperti itu ya adik-adik pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.